Ya, kisah itu berlanjut di 1953. Kali ini cuman dikit ya update-nya karena ini masih novel berjalan. Kali ini judulnya Esensi Raja Naga. Selamat mendengarkan kisah ini. Di dalam kehampaan, kisah Ye Kui berlanjut. Kemuliaan dewa itu sangat cemerlang. Tubuh Shen Tianzeng megah dan tinggi, seperti gunung yang menjulang tinggi di sana, dengan kepala penuh rambut tebal yang menjuntai ke bawah, membebani nafas orang. Dia memegang pedangnya di satu tangan, dan postur tubuhnya tak tertandingi. Sungguh suatu gambar yang mengejutkan. Gua, alis panjang itu memandang Shen Tianzeng dengan raut mula tidak percaya, seolah-olah waktu telah berhenti berdetak. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa segel hidup dan mati Yin yang milik Qitian begitu kuat, tetapi dia masih dikalahkan oleh Shen Tianming. Semprul memang, kutu kupret ini benar-benar kuat. Alis panjang berucap. Ye Qiu pun menghela nafas, ini sangat kuat. Bocah ingusan, apakah kamu yakin akan menghabisi Shen Tianming atau tidak? Jika kamu tidak yakin, maka kita akan pergi untuk kabur sekarang. Alis panjang sudah takut dengan betapa kuatnya Shen Tianming. Kamu tidak ingin cincin spasial mereka lagi? Ye Qiu bertanya. Tentu aku mau, alis panjang berkata dengan wajah kusam, tapi, Shen Tianzeng terlalu kuat, aku khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ye Qiu berkata, hidup dan mati itu ringan, jika kamu tidak ingin bertarung, lakukanlah. Orang sungguhan yang beralis panjang menelan ludah. Di dalam kehampaan, mata Shen Tianming sangat dalam, seperti Raja Dewa yang berdiri di sana, pedang Qi bersiul di sekelilingnya. Akhirnya, gumpalan pedang Qi seperti air terjun putih, terbungkus di sekitar Shen Tianming, membentuk gelombang menakutkan yang dibentuk oleh ujung-ujungnya yang tajam, menyebabkan kehampaan bergetar. Shen Tian seperti dewa surgawi, memandang rendah dunia manusia. Qitian, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Shen Tianzeng berdiri di kehampaan, menatap lubang tanah di bawah, tubuhnya melonjak dengan niat bertempur dan menelan pegunungan. Di tengah lubang tanah, Qitian telentang, tubuhnya hampir patah, dan ketika dia mendengar kata-kata Shen Tianming, dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dia benar-benar bertanya apakah saya bisa bertarung lagi? Bisakah aku bertarung lagi? Tidakkah kamu tahu? Anda jelas-jelas menghina saya, Shen Tianming, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Plak, Qitian menepuk tanah dengan keras, wajahnya yang pucat memerah sejenak, sebelum seteguk darah menyembur dari mulutnya, menodai kemejanya menjadi merah. Qitian kemudian dengan enggan berdiri, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia telah menggunakan segel hidup dan mati Yin Yang dan kekuatannya telah habis, ditambah lagi dia terluka, jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Shen Tianming lagi. Jelas, dia telah kalah dalam pertempuran ini. Qitian pun mengundurkan diri. Saya adalah putra dewa pertama dari klan Yin Yang, dengan status yang tinggi, tuan saya adalah Bapa Surgawi tertinggi. Raja bijak yang kuat, saya seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, jarang terjadi di dunia. Bagaimana saya bisa lebih rendah darinya? Qitian dengan cepat mengambil beberapa botol pil dan menelan semuanya dalam satu tegukan. Akhirnya, kekuatannya sedikit pulih. Tapi hanya sedikit, itu saja. Dia terluka terlalu parah. Qitian memanjat keluar dari gundukan itu. Qitian, kamu bukan tandinganku, kamu kalah. Shen Tianzeng berdiri di udara, kekuatannya menakutkan, seperti 100.000 gunung yang menekannya. Qitian merasa kesulitan bernapas. Qitian merasakan aura yang luas dan tak terkalahkan di tubuh Shen Tianming, seperti semut yang berenang lautan yang luas dan tanpa batas. Dia hanyalah setetes air di lautan. Sangat kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku seharusnya tak terkalahkan. Bagaimana mungkin Shen Tianzeng membuatku merasa tak terkalahkan? Aku tidak mau. Mulut Qitian menyemburkan darah lagi, dan tubuhnya bergoyang, akhirnya jatuh berlutut dengan gedebuk. Qitian, kamu sangat baik karena telah melawanku begitu lama. Sangat disayangkan bahwa orang yang kuat memiliki tangan yang kuat. Ternyata, saya adalah jenius tertinggi yang sebenarnya, Anda tidak layak menjadi lawan saya.
Dengan wajah sombong, Shen Tianzeng mengatakan ini, berhenti sejenak, lalu berucap. Qitian, kamu telah kehilangan kemampuan bertarungmu dan tidak memenuhi syarat untuk melawanku lagi. Kamu harus mengerti bahwa hanya ada satu cara untuk mati bagi yang kalah. Jika itu sesuai dengan gaya tindakan klan Yin Yang Mu, maka aku seharusnya memenggal kepalamu dengan satu pedang, meninggalkan mayatmu tanpa tulang. Tapi kupikir kau tidak jahat, jadi aku ingin memberimu cara yang layak untuk mati. Shen Tianming mengambil langkah di udara dan berjalan menuju Qitian selangkah demi selangkah. Dia bersinar seperti bintang, dan auranya sangat kuat, dengan penampilan yang tidak wajar yang melampaui dunia. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya menginjak genderang perang, mengeluarkan suara gemetar yang mendebarkan. Qitian menatap Shen Tianming dengan tatapan mematikan. Shen Tianming saat ini seperti alam semesta, menampilkan aura yang tak tertandingi dan kuat. Bahkan sebelum Shen Tianzeng bisa mendekat, auranya menekan, dan mulut Qitian menyemburkan darah lagi, kulitnya pecah-pecah dan tubuhnya hancur berantakan. Pikiran Qitian sedang berpikir. Saya punya dua pilihan lagi. Pertama, mati dalam pertempuran. Kedua, kabur ke alam baka. Dengan cepat, Qitian menolak opsi kedua. Dengan metode Shen Tianzeng, tidak mungkin dia akan membiarkan saya kabur dari sini. Dia akan membunuh saya bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya. Yuan Shen, saya tidak bisa kabur. Adapun mati dalam pertempuran, aku tidak ingin mati. Tanyakan saja, siapa sih yang ingin mati? Mungkin, ada pilihan lain. Qitian mencuri pandang ke arah mutiara darah di atas kepala naga. Sebelumnya, tidak peduli seberapa sengitnya mereka bertarung, mutiara darah itu tetap diam dan tidak tersentuh sedikitpun. Mutiara darah itu tidak hanya mengandung warisan Raja Naga, itu juga merupakan darah esensi Raja Naga. Jika saya bisa mendapatkannya dan melahapnya, maka saya akan bisa memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Shen Tianming tidak akan lagi menjadi lawan saya. Aku akan bisa menginjak-injaknya di bawah kakiku. Dengan situasi saya saat ini, akan terlalu sulit untuk mendapatkan mutiara darah itu. Apa yang harus saya lakukan? Qitian berpikir cepat di kepalanya tentang apa yang sebenarnya bisa dia lakukan untuk mendapatkan mutiara darah itu di tangannya. Berpikir dan berpikir, dia semua merasa bahwa harapannya sangat tipis. Bagaimanapun, Shen Tianzeng sekarang berada di puncaknya, dan untuk mendapatkan mutiara darah dari bawah mata Shen Tianzeng tidak diragukan lagi sama sulitnya dengan naik ke surga. Shen Tianming masih 11 kaki jauhnya dari Qitian, seperti dewa surgawi di tempat tinggi, dan bertanya dengan suara nyaring, "Qitian, bagaimana kamu ingin mati?" Qitian menatap Shen Tianming dan berkata dengan marah, "Shen Tianming, jangan terlalu banyak menggertak orang, atau aku akan." "Kalau tidak, apa yang kamu inginkan?" Shen Tianming berteriak. Qitian mengatupkan giginya dan berlutut, berkata, "Kalau tidak, saya akan berlutut di hadapan Anda dan memohon agar Anda mengampuni nyawa saya." "Apa?" Shen Tianming tercengang. Ye Qiu dan alis panjang juga tercengang di dalam gua. Mereka mengira Qitian akan pergi ke kematiannya dengan kepala terangkat tinggi, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar akan berlutut untuk Shen Tianming. "Anda adalah putra dewa nomor 1 dari klan Yin Yang, di mana gaya Anda? Anda adalah murid senior dari Bapak Surgawi tertinggi, di mana kesombongan Anda?" Kilatan kekecewaan melintas di mata Shen Tianming, orang yang tidak bertulang seperti itu tidak layak menjadi lawannya. "Qitian, kamu hanyalah tulang yang lunak." Shen Tianming memarahi. "Tidak, saya memiliki tulang yang keras." Qitian berkata dengan tegas, "Saya tidak akan bangun sampai Anda melepaskan saya." Bersambung.